Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini. Kali ini kita akan membahas mengenai bertanam secara sistem tetes ya. Sistem tetes itu kita hanya memanfaatkan selang dan drip. Nah, ini selang PE 7 mili dan drip 7 mili. Sebenarnya saya sarankan itu yang bagus menggunakan yang 5 mili ya. Tapi kemarin karena 3 bahan ini kosong, jadi saya memilih ini. Nah, untuk biaya kemarin saya membeli 1 roll atau setengah roll ya, 50 meter dengan harga 85.000 untuk selang, dan dripnya ini satuannya itu harga saya kurang hafal, mungkin satunya itu sekitar entah 200 entah 2000 ya, saya lupa ya. Tuh, saya membeli 50. Nah, 50 ini dan 50 meter selang PE nya. Nah, di sini saya menggunakan plastik mulsa dengan merek Bell yang saya beli dengan harga per kilonya itu 40.000 ya. Nah, ini saya tanami dengan cabai jigit ya, cabai hijau, dan ini cabai rawitnya. Kenapa saya menggunakan bibit yang tingginya itu hanya 1 jengkal ya? Karena nanti saya akan potong ujungnya, pucuknya nanti akan saya potong, yang menyebabkan nantinya mengakibatkan tumbuh tunas baru dari ketiak-ketiaknya. Nah, ini saya belinya di pasar, bibitnya kurang bagus tapi daripada lama ya. Nah, bahan selanjutnya itu adalah, di sini saya menggunakan aqua galon, bukan aqua ya, tapi ini botol galon. Terus saya menggunakan namanya apa, saya lupa. Pokoknya ini untuk menyambungkan ke selangnya ya. Ini saya menggunakan T dan tak plus gitu ya. Nah, tuh. Jadi sistemnya nanti adalah air itu akan mengalir. Ini saya menggunakan kurang lebih panjangnya total itu ada 14 meter bel ya. Nah, sistemnya nanti begini ya. Jadi air itu akan mengalir melalui drip ini. Nah, kalian bisa lihat kan? Tuh. Ini nih yang bawah. Nih. Nah, ini. Nah, itu. Jadi air akan mengalir melalui selang PE ini dan disalurkan menggunakan drip. Nah, jadi keuntungannya adalah kita tidak usah menyiram setiap pagi dan sore. Namun kita wajib mengisi galon ini. Nah, ini kenapa saya menggunakan galon ya, karena barang yang tersedia di tempat itu galon. Dan ini tanpa diberi tutup, ini fungsinya untuk menghambat udara yang masuk. Jadi nanti air yang mengalir ke seluruh sistem ini tidak boros ya. Jadi kita atur udaranya supaya airnya tidak mengalir dengan deras gitu. Itu tujuannya diberi tutup. Kalau tidak diberi tutup, ini akan cepat habis. Ini hitungannya mungkin hanya 2 jam. Nanti sore saya isi lagi ya. Nah, kalau ada sedikit saran untuk sistem ini, usahakan selang ini panjang ya. Selangnya panjang dan usahakan dia sampai berdiri tegak begini, miring ya, kalau bisa miring. Kalau dia berdiri tegak, beri contoh ini. Nah, dia gagal ya. Jadi dia tidak melalui drip testnya, drip sticknya, tapi hanya melalui selangnya begitu. Dia akan menggunakan sistem tetes. Nah, ini kegagalan jika memotong selang terlalu pendek. Ini contohnya. Ini usia tanamnya baru 2 HST. Nah, itu. Ini contoh yang sukses ya. Tapi termasuknya boros. Nah, tuh. Kalian
lihat ada aliran air sedikit. Ini keuntungannya, kalian tidak usah siram, tanahnya lembab. Ini contohnya, ini rawit merah. Ini adalah contohnya pada saat saya baru memasang kemarin. Saya menggunakan ini Aqua ya, saya sebutkan merek saja. Ini yang 1,5 liter, dan di atasnya saya beri lubang terlalu besar ya. Jadi untuk satu Aqua ini saya habis tidak lebih dari 15 menit itu habis. Sistemnya ini saya lubangi menggunakan paku, lalu selangnya saya masukkan tuh. Nah, saran saya jangan menggunakan selang PE 7 mili ya, karena selain lubangnya besar, dia juga boros. Nah, hanya saja kelebihan dari selang PE ini, karena lubangnya besar, apabila di dalam sumber pengairan kita banyak kotoran, itu nanti akan mengakibatkan penyumbatan. Itu kelemahannya kalau menggunakan PE 5 mili. Besok kita update lagi selanjutnya mengenai penanaman sistem modern tanpa siram. Nah, ini kemarin saya hitung 1 galon ini kan total 19 liter. Ini bisa bertahan sampai 2 jam, bahkan lebih ya. Kemarin saya meletakkan pukul 3 saya isi full, pukul 5 itu masih di sini setengahnya. Nah, ini mungkin lebih irit lagi karena saya tutup full ya, saya nggak buka, karena kalau nanti saya buka mengalirnya tambah kencang. Ini ya contohnya, ada yang netes kan. Jauh, ini contohnya lagi yang paling dekat. Tuh sistemnya kayak gitu, jadi dia sistemnya tetes ya. Nah itu kalian lihat sendiri kan, tuh airnya kencang. Paling bagus kita cek setiap pagi supaya hasilnya maksimal ya. Kadang ada sumbatan tuh. Dan kita usahakan pasang di dekat akar dari pohon tersebut. Nah itu nanti kelebihannya pasti tanaman akan dapat langsung beradaptasi. Ini contohnya, ini saya kenapa beri bambu kecil-kecil ya, ini karena kemarin pohonnya masih layu ya, tapi ini hari ini 2 hari tanamannya sudah bagus. Ini contohnya, tanamannya sudah beradaptasi. Nih kalau saya cabut ini tuh kan, ini sudah berdiri sendiri kan. Nah ini cuma untuk penyangga kayak gitu tujuannya. Tujuan awalnya di situ ya, jadi hanya untuk penyangga pada awal penanaman. Nah, itu rata-rata kebanyakan sudah beradaptasi sendiri. Nah, jadi intinya berarti udah bagus. Ini saya beri contoh yang paling ujung. Nah, ini ya, ini contohnya, ini kemarin layu. Ini kan masih butuh penyangga. Ini sudah bagus. Dia juga menetes dengan sempurna ya. Itu kan kalian lihat sendiri. Jadi alhamdulillah tanamannya tumbuh dengan baik tanpa kita harus menyiramnya. Seharinya kita hanya butuh mengisi 2 kali ya. 2 kali mengisi ulang, pagi dan sore ya. Siang jangan diisi panas tuh.
Nah itu, ini ada sedikit tambahan. Saya juga menggunakan sistem tanam hidroponik ya. Jadi saya hanya memanfaatkan AB mix sayur. Nah, ini AB mix sayur. Ini tanpa pompa. Nah, jadi saya menggunakan flanel, dimasukkan ke dalam net pot. Dan ini sudah terbukti saya sudah panen. Nih contohnya. Ini usianya 6 HST. Ya, 6 HST. Daunnya udah besar. Ini hanya menggunakan nutrisi AB mix. Ini selada ya, selada atau pakcoy. Ini udah bagus. Nah, sistemnya saya hanya mengganti setiap minggu. Ya, hanya setiap minggu. Ini saya isi 3 apa? Setiap minggu saya mengisi ulang air nutrisinya menggunakan AB mix sayur, sayur daun. Ini selada. Nah, dan ini yang kurang terkena cahaya ya. Nah, ini yang kurang full cahaya, tapi lumayan lah sudah berkembang. Contohnya kalian bisa mencobanya. Modalnya ini untuk beli mulsa ini pun masih ada setengah lagi. Total ini kan 15. Yang saya beli itu 25 meter ya. Sisanya 10 meter. Terus cara melubangannya kalian bisa lihat video sebelumnya. Ini contohnya, ini jaraknya 50 cm ya. Ini karena untuk tanaman cabai, jadi saya beri jarak 50 cm. Ini udah, ini lumayan ya, udah tidak terlalu cepat. Jadi nyiraminya sedikit demi sedikit gitu ya. Terima kasih. Saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonus panili.